terkait analisis satu varian yang sudah saya share PPT-nya. Nanti kita bisa praktek secara bersama-sama di Excel-nya. Jadi nanti kita coba cara manualnya, kemudian kita coba cara data analisnya. Nanti akan lebih mudah. Jadi kita coba pelajari bersama dua-duanya supaya nanti Bapak Ibu juga tahu alurnya, juga tahu yang cara cepatnya. Baik, saya mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke, sampun terlihat? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sudah siap. Pak. Oke, sampun siap berpusing riang, Sudah, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu saya hormati, di sini secara umum terlebih dahulu bahwa jenis penelitian mungkin Bapak Ibu. Ampun, Pak. Sudah Pak ini, Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya bahwa ada kuantitatif, kualitatif, R&D, ada vertikal, dan yang lainnya juga. Yang sempat saya singgung juga tentang pohon penelitian. Nah, kita mungkin di sini akan lebih condong ke kuantitatif karena kita membahas tentang statistik. Jadi di sini statistika adalah ilmu yang pelajari yang sudah sempat kita bahas. Saya ulang kembali di sini terkait mengumpulkan data, kemudian setelah dapat data, kita menyajikan data, setelah kita sajikan, kita mencoba mengolahnya sesuai dengan kebutuhan, dan nanti mencoba menginterpretasikan. Jadi ini saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah di luar kepala semua, guys. Jadi secara prinsip di sini kita mengumpulkan data. Ya Pak, di luar kepala. Betul, Pak, di luar kepala tidak salah, Pak. Sampai pada jatuh. Betul, makanya sini saya ingatkan kembali biar teringat kembali. Jadi saya prinsip nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan data di sini, mengambil data, kemudian dapat data. Setelah itu data itu akan disajikan, kemudian setelah disajikan akan diolah datanya. Setelah diolah nanti akan diinterpretasikan, artinya akan disampaikan hasil dari olahan tadi. Nah, ini mengolah data pun ada cara deskriptif dan inferensial. Jadi di sini saya ulas kembali bahwa kalau deskriptif itu statistik yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penghitungan nilai-nilai dari suatu data yang digambarkan dalam tabel ataupun diagram yang tidak menyangkut penarikan kesimpulan. Ini deskriptif. Kalau inferensial di sini statistik yang mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Jadi itu bedanya antara deskriptif dan inferensial. Jadi saya ingat kembali di sini bahwa deskriptif itu tidak sampai ke penarikan kesimpulan, tapi kalau inferensial itu sampai ke penarikan kesimpulan. Yang sedang kita pelajari di statistik ini condong ke statistik inferensial. Nah, kemudian di sini kalau pada penelitian kuantitatif, ini di sini misalkan pada eksperimen, analisis prasyaratnya seperti yang sudah kita bahas, itu pertama ada uji normalitas dan uji homogenitas. Artinya itu sebagai prasyaratnya kalau pada penelitian kuantitatif. Yang sudah pernah kita bahas, untuk uji normalitas bisa menggunakan uji reverse ataupun C kuadrat. C kuadrat itu yang X kuadrat itu X kuadrat. Untuk homogenitas dan uji F yang sudah kita bahas sebelumnya, jika hanya dua populasi, uji Bartlett jika populasinya lebih dari 2. Jadi ini sudah pernah kita bahas, saya mengulas kembali sedikit tentang ini supaya Bapak Ibu yang tadi dua kepala semua merangkak masuk ke kepala lagi. Oke. Kemudian untuk analis datanya Bapak Ibu, jika ada dua populasi, kita menggunakan uji T atau uji TAC yang kemarin kita bahas. Kemudian jika populasinya lebih dari 2, kita menggunakan uji ANAVA. Nah, untuk uji ANAVA sendiri, di sini Bapak Ibu, ada ANAVA satu arah dan 2 arah. Nah, nanti yang kita bahas hari ini yaitu yang ANAVA satu arah ini. Jadi, jika hanya ada satu faktor. Kalau yang 2 arah, berarti memiliki 2 faktor. Nanti kita lihat yang satu faktor seperti apa, yang 2 faktor seperti apa. Nah, ini kemudian kita ke analisis varian. Nah, ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel, sejumlah K-sampel. Jumlah sampelnya bisa 3 atau 4 atau lebih. Nah, jenisnya tadi sudah kita singgung bersama, yaitu ada analisis varian yang satu arah dan analisis varian yang 2 arah.
Sebagai contoh di sini sudah saya share di PPT juga, bahwa contoh tabel analisis varian satu arah seperti Bapak-Ibu. Data sampel pertama, kedua, ketiga, dia hanya satu faktor saja. Sedangkan kalau dua arah, di sini ada dua faktor. Misalkan di sini kategori A yaitu pria, kategori B yaitu wanita. Jadi ada dua yang dilihat di sini, dua faktor. Sampelnya di sini sama, Bapak Ibu, cuma di sini sampel yang A dan sampel yang B, atau lebih dari dua. Datanya di sini sampel bisa lebih dari 3, misalkan data sampel 4, 5, dan seterusnya masih bisa. Jadi inilah perbedaannya, Bapak Ibu, analisis varian satu arah dan dua arah. Kalau satu arah sekali lagi hanya memuat satu faktor atau kategori saja. Misalkan di sini kita hanya melihat dari sisi misalkan gender, gender hanya melihat sisi pria saja misalkan di sini atau wanita saja. Atau misalkan kita melihat dari sisi kalau dalam pendidikan misalkan kita melihat satu mata pelajarannya misalkan. Sehingga ini merupakan satu varian. Misalkan dua mata pelajaran berarti ada dua yang dilihat. Misalkan di sini kategorinya A, misalnya di sini pria, atau misalnya pelajaran pelajaran A, di sini pelajaran B. Sehingga ada dua kategori yang dilihat. Jadi itu contoh kecilnya untuk satu arah dan dua arah. Nah, untuk kali ini nanti kita akan membahas yang satu arah terlebih dahulu. Jadi itu sekali lagi perbedaannya. Kalau satu arah hanya satu kategori, kalau dua arah yaitu dua kategori. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini sudah pernah kita bahas waktu kita membahas tentang hipotesis. Saya ulangi kembali bahwa di sini langkah-langkahnya, pertama kita uji hipotesis seperti biasanya, kemudian kita lihat kriterianya. Di dalam ini kita juga bisa melihat tahap signifikansinya, atau dipisah juga tidak apa-apa. Kemudian kita akan melakukan penghitungan dengan F hitung. Kemudian kita bandingkan dengan F tabelnya, maka kita mencari F tabel. Maka di sini kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel bagaimana. Apakah F hitung lebih besar dari F tabel atau sebaliknya. Kemudian keputusannya bagaimana dan kesimpulannya seperti apa. Jadi ini sudah sering kita pelajari bersama, mulai dari hipotesis sampai ke kesimpulan. Nanti kita akan praktekkan secara bersama-sama. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu untuk hipotesisnya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-k. Artinya rata-rata sampel yang pertama sama dengan rata-rata sampel kedua sampai sama dengan rata-rata sampel ke K. Artinya kalau seperti ini itu tidak terdapat perbedaan. Untuk HA-nya, berarti di sini mu1 tidak sama dengan mu2, mu2 tidak sama dengan mu3, sampai dengan tidak sama dengan mu-k. Artinya tidak semuanya sama, setidaknya ada satu yang berbeda. Jadi ini saya lupa. Sini mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan sampai tidak sama dengan mu-k, atau setidaknya ada satu yang berbeda. Sehingga kita bisa tuliskan terdapat perbedaan. Nah, untuk kriterianya di sini terima H0 jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Kemudian tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Ini kriterianya untuk mencari analisis satu arah atau satu varian tadi, atau satu kategori yang dilihat saja. Misalkan pelajaran A saja yang dilihat. Atau metode juga bisa metode A, metode B, yang dilihat hanya metode satu saja, maka akan bisa dilihat juga. Kemudian setelah kriteria di sini ada penghitungannya, Bapak Ibu. Di sini JK itu jumlah kuadrat jadi JK itu Bapak Ibu jumlah kuadrat total, sehingga kita dituliskan sigma itu jumlah, X itu datanya nanti, data ke-1, ke-2, ke-3, seterusnya.
dikuadratkan secara total dikurangi jumlah X totalnya dikuadratkan bagi N. N itu banyak data, nanti ada keterangan di bawah. JK antara, nah, berarti jumlah kuadrat antara. Berarti sama dengan sigma X1 kuadrat tambah bagi N1 tambah sigma X2 kuadrat bagi N2 sampai data yang terakhir. Jadi kita melihatnya setiap data sampai data terakhir ini jumlah X total kuadrat bagi N. N itu banyak data. Kemudian JK atau jumlah kuadrat dalam sama dengan JK total kurangi JK antara. Ini total kurangi antara. Kemudian ada MK. Nah, MK di sini yaitu min kuadrat atau rata-rata kuadrat. Jadi disingkat min kuadrat. Atau di sini bersama dengan rata-rata. Berarti rata-rata kuadrat atau min kuadrat. Disingkat MK. MK antara yaitu JK antara dibagi M kecil kurangi 1. Nah, di bawah sudah saya beri keterangan M kecil itu apa. M kecil itu banyak kelompok sampel. N besar yaitu banyak seluruh sampel. N1 banyak sampel 1, N2 banyak sampel 2, dan seterusnya. Saya contohkan tadi untuk, nah ini Bapak Ibu, banyak sampel di sini. Kalau kita lihat contoh di sini, data sampel 1, 2, 3, berarti ada 3. Kayaknya sama dengan 3. Kalau ada tambah 1 lagi 4, berarti ada 4. Kemudian MK dalam atau min kuadrat yang dalam, yaitu JK atau jumlah kuadrat dalam dibagi N besar, yaitu banyak seluruh sampel, dikurangi banyaknya kelompok sampel. Nanti kita lihat di contohnya. Sehingga F hitungnya di sini, min kuadrat antara dibagi min kuadrat dalam. Ini keterangannya. Kemudian untuk penghitungan tabelnya, F tabel sama dengan nanti, saya lupa belum share tabelnya, mungkin selain ini akan saya share. F tabel sama dengan F DK pembilang, DK penyebut, dan alfa. Nanti kita akan melihat tabelnya ini, yang pembilangnya, pembilang, kemudian penyebut, dan alfa untuk melihat tabelnya. Nanti juga kita coba cara yang praktisnya seperti apa. Ini DK pembilang yaitu dengan cara M kurangi 1, berarti banyaknya sampel data tadi, kurangi 1. Untuk penyebutnya N besar kurangi M kecil. N besar itu banyak seluruh data, dikurangi kelompoknya ada berapa. Alfanya tingkat kesalahan. Kemudian kita bandingkan F itu dengan F tabel, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil untuk menentukan hipotesisnya ditolak atau diterima. Nah, ini tabel analisnya secara gambar umumnya, Bapak Ibu nggak usah dibuat pusing untuk gambar ini. Nanti kita tidak gunakan ini sebagai pengelompokan tadi saja. Jadi untuk mencari totalnya antara dan dalam di sini. Jadi ini sebagai tabel analisis, sebenarnya kalau kita menghitung secara manual, ini sebagai tabel bantuannya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu akan menghitung dengan Excel, sehingga nanti mungkin tidak membutuhkan ini. Jadi ini kalau sekali lagi, kalau kita secara manual, tanpa bantuan Excel ataupun bantuan software lain, maka kita membutuhkan tabel analisis. Ini sebagai wawasan saja atau pengetahuan bagi Bapak Ibu bahwa ada yang seperti ini. Nah, ini kita ke contoh Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai contoh dilakukan penelitian untuk mengetahui misalkan pengaruh metode pembelajaran terhadap rata atau min prestasi belajar siswa di suatu sekolah. Nah, digunakan 3 metode pembelajaran dan setiap model menggunakan 12 sampel. Nah, ini saya buat 15 tinggi. Ini belum saya ganti. Saya buat ada 15 sampel yang dipilih secara random atau secara acak. Prestasi belajar diukur dalam skor seperti terlihat pada tabel dengan asumsi varian antar sampel sudah homogen, karena kita tidak usah menghitung homogen karena di sini sudah kita anggap homogen. Nah, pertanyaannya di sini selidiki apakah masing-masing populasi berdistribusi normal. Kemudian selidiki apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada kegiatan metode pembelajaran. Kita akan fokus di sini, contoh ini.
Kita akan mencari ini apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk apakah berdistribusi normal, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya dengan cara yang sudah pernah saya sampaikan. Ini contoh soal yang kita akan coba bersama-sama Bapak Ibu, yang datanya sudah saya juga salin di Excel nanti, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa praktek bersama-sama. Nah, ini datanya Bapak Ibu, ini metode A, saya simbolkan X1, metode B saya simbolkan X2, metode C saya simbolkan X3. Jadi ini X1, X2, X3 sebenarnya untuk memudahkan saja dalam pelabelan saja. Tanpa kita beri X1 pun tidak masalah, artinya metode A, metode B, dan metode C saja. Ini datanya Bapak Ibu dari contoh tadi, dari 15 data. Nah, kita akan mencoba mencari ini bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini di PowerPoint sudah saya tuliskan sebagai gambaran saja, nanti kita prakteknya bersama-sama di Excel. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mencari nanti dengan hipotesisnya tidak terdapat perbedaan min prestasi belajar siswa. H1-nya atau HA terdapat perbedaan. Nah, untuk penghitungannya di sini nanti kita akan mencari jumlah total dari data, jumlah kuadratnya, JK totalnya dengan rumus seperti ini yang sudah saya sediakan. Ini juga sama, Bapak Ibu. Kita akan mencari JK antara, JK dalamnya atau jumlah kuadrat yang di dalam. Kemudian di sini nanti kita mencari MK antara, MK dalam sampai F hidungnya. Nah, kemudian untuk tabelnya nanti kita melihat DK pembilang, DK penyebut, kemudian alfanya. Nanti kita cari bersama-sama ini F tabelnya. Nah, ini tabel analisis varian kalau kita mencari cara manual nih Bapak Ibu di lembar kertas. Ini sebagai tabel bantuannya. Nanti kita akan bandingkan HO-nya ini berdasarkan dari F hitung dan F tabel mana lebih besar sehingga hasilnya ditolak atau diterima. Sehingga kesimpulannya nanti menuju ke hipotesisnya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan nih. Nanti kita akan mencari bersama-sama. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita coba cari bersama-sama di dalam Excel. Jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang analisis satu varian. Jadi nanti kita akan mencoba bersama-sama mencari analisis satu varian menggunakan Excel. Kita menggunakan SPSS karena mungkin Bapak Ibu belum mendownloadnya. Ini saya share tabel F-nya dulu. Saya share kembali di grup PA. Nanti kita bisa mencari bersama-sama. Kita hanya ingin menunjukkan. Saya mohon izin share screen untuk Excel-nya. Bapak Ibu juga bisa membuka yang Excel juga. Nanti kita mencoba bersama-sama untuk itu Bapak Ibu, untuk mempraktekannya. Coba saya buka share screen dulu. Nah, baik, sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi ini datanya. Oh ya, ini saya hapus dulu aja, nanti kita cari bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa membuka Excel-nya. Nanti kita mencoba bersama-sama untuk mencari hasil dari soal tadi atau permasalahan tadi. Jadi permasalahannya yaitu tadi kita yang melihat pengaruhnya. Ingin melihat pengaruhnya dari tadi mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap ratanya atau min-nya prestasi belajar siswa di satu sekolah dengan menggunakan 3 metode tadi, dan sampelnya kita peroleh secara acak tadi, yaitu datanya ini. Jadi ini sudah terbuka Bapak Ibu Excel-nya. Bapak Ibu sudah terbuka, bisa kita lanjutkan? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, siap, bisa kita lanjut ya. Jadi ini datanya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di PowerPoint. Ini datanya
Kita akan mencoba bersama-sama untuk mencarinya. Ini yang pertama kita lakukan nanti secara manual, kemudian seperti biasa kita coba juga secara data analisnya. Baik Bapak Ibu, di sini sudah saya sediakan jumlah totalnya setiap data ini Bapak Ibu. Juga jumlah X kuadrat totalnya. Nah, maka untuk mencari X kuadrat ini, saya sediakan kolom ini Bapak Ibu, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Artinya untuk data ini X1, X2, X3. Saya singkat di sini 1, supaya lebih ringkas. Nah, caranya Bapak Ibu, untuk yang pertama, untuk mencari kuadrat, berarti di sini X1 kuadrat artinya 12 kali 12. Sehingga sama dengan kita klik yang X1 data pertama, yaitu C4, kemudian dikalikan dengan C4 juga. Monggo kita bisa praktekkan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau belum dirubah Excel-nya masih sama dengan saya, yaitu C4 dikali C4, artinya 12 dikalikan 12. Ya, Pak. Sampun, sampun. Ampun. Kalau sudah, Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu klik enter. Ini saya klik enter. Nah, sama dengan 144. Nah, kemudian Bapak Ibu, supaya kita nggak menghitung satu per satu, kita bisa langsung saja Bapak Ibu tarik ke samping dan tarik ke bawah juga bisa. Saya tarik ke samping dulu. Nah, hasilnya sama. Di sini berarti D4 kali D4 artinya 13 kali 13. Kemudian yang ini juga sama M4 kali M4 atau 18 kali 18. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan diblok seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka akan dapatkan hasilnya langsung tanpa kita menghitung satu per satu. Baik Bapak Ibu, monggo sudah sampai tahap ini. Diulang, Pak. Diulang lagi, baik. Diulang dari sini nggih? Napa dari awal? Dari situ aja. Oke, ini berarti nanti dari Bapak awal, Ibu dari awal. dari awal. Baik. Berarti di sini karena X1 kuadrat artinya kan di sini 12 kali 12 sehingga sama dengan data X1 yang pertama yaitu 12 kan dikuadratkan berarti dikali dengan 12 juga kita klik lagi di titik yang sama. Hingga di sini C4 kali C4. Kalau di Excel Bapak Ibu sama dengan saya, di sini C4 kali C4. Setelah itu nanti Bapak Ibu enter saja, kita peroleh data 144. Nah, supaya kita tidak perlu menghitung satu persatu, kita bisa tarik ke bawah dulu atau ke samping dulu. Nah, di sini Bapak Ibu saya tarik ke samping dulu. Di tanda di pojok kanan ini bawah sampai tanda plus, kita tarik sampai data ke X3. Nah, maka di sini sudah sama formulanya, yaitu di sini D4 kali D4 atau 13 kali 13, kemudian yang di X3 yaitu E4 kali E4 atau 18 kali 18 atau 18 kuadrat. Sampai sini bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu kita blok Bapak Ibu. Nah, ini dari X1 atau di titik F4 ini nggih, tarik ke kanan sampai di X3 kuadrat. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di pojok paling kanan Bapak Ibu sehingga berubah tanda plus. Diklik tarik ke bawah sampai data ke 15. Nah, maka otomatis sudah akan tertuang di situ hasil kuadratnya masing-masing. Otomatis tuh ya, Pak. Nggih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung satu persatu. Kalau di PPT tadi PowerPoint itu kita menghitung satu persatu. Jadi ini sebenarnya manual, semi manual, karena tidak menghitung
cara manual, tapi juga dibantu oleh Excel. Baik, Bapak Ibu, sampai tahap ini, pripun? Bisa lanjut, nggih? Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan di sini, kita sudah dapat data ini, kita yang pertama ke uji hipotesis terlebih dahulu. Kita urutkan langkahnya seperti yang biasa kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan untuk HO dan HA-nya atau H0 H1. Untuk HO, μ1 sama dengan μ2 sama dengan sampai μk, artinya rata-rata data yang pertama di sini. Jadi saya langsung saja di sini karena hanya ada 3, nggih. Ya, nanti Bapak Ibu nggak bingung. Nah, artinya di sini μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 dari data yang X1, X2, X3 ini, nggih. Saya langsung saja ke datanya. Artinya di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa. Kemudian untuk alternatifnya di sini berarti Bapak Ibu terdapat perbedaan rata-rata siswa dari prestasinya. Jadi gini Bapak Ibu, yang HA-nya alternatif terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa. Ini untuk uji hipotesisnya. Artinya di sini μ1 sama dengan μ2, μ3 untuk HO-nya, dan μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3 untuk HA-nya. Kemudian untuk taraf nyata atau taraf signifikansinya, Bapak Ibu, kita ambilkan yaitu 5%. Oke. Seperti biasa kita ambil 5%. Kemudian Bapak Ibu, untuk menentukan kriterianya, apakah nanti akan ditolak atau diterima H0-nya, kita menggunakan ini, jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka diterima H0. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Ini untuk menentukan kriteria atau penolakan penerimaan H0. Nah, kemudian ini mencari nilai F hitung. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk mencari nilai F hitung pertama yaitu mencari jumlah kuadrat total, yaitu sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total bagi N besar atau banyak data kuadrat. Nah, kita cari masing-masing Bapak Ibu. Di sini itu ada X kuadrat total dan ada jumlah X total. Nah, kita cari dulu di sini Bapak Ibu. Yang pertama, kita mencari ini jumlah X dulu masing-masing dari X1, X2, X3 sampai X3 kuadrat. Caranya Bapak Ibu sama dengan kita klik ketik zoom. Zoom artinya penjumlahan, atau di atas juga sudah ada Bapak Ibu menunya. Saya perlihatkan. Nah, ini auto zoom. Bisa terlihat Bapak Ibu kursor saya? Bisa, Pak. Oke. Atau Bisa, klik Pak. ini juga bisa, nggih. Klik mawon. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik auto zoom, nanti dengan sendirinya datanya ini dari data yang pertama sampai data ke-15 atau di C14 sampai C18 sudah akan terpilih. Atau kita bisa ketik manual sama dengan zoom, kurung buka, tarik datanya dari yang pertama sampai ke 15. Setelah itu kita enter Bapak Ibu. Nanti ketemu 187. Apakah sudah sama Bapak Ibu? Sama, Pak. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, kita tarik ke kanan aja Bapak Ibu, biar kita nggak mencari satu persatu. Dengan cara yang sama, kita tarik ke sampai data yang terakhir ini X3 kuadrat, sehingga masing-masing jumlah X-nya sudah diperoleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini jumlah X total, karena tadi di sini tanyakan jumlah X total, nggih. Artinya kita bisa menjumlahkan 187 tambah 1236 tambah ini sampai 4.675. Nah, dengan cara bisa cara manual, guys, seperti ini Bapak Ibu, sama dengan ini, kemudian ditambahkan
ini sampai terakhir, atau bisa dengan cara tadi sum. Nah, sama nggih. Kurung buka dari data yang ini tarik sampai data yang terakhir atau C19 sampai H18. Oke, sampai sini perlu saya ulangi Bapak Ibu untuk mencari jumlahnya. Oke, saya ulangi lagi nggih. Jadi untuk mencari ini ada dua cara Bapak Ibu, bisa secara manual nggih, sama dengan 187 ini kita klik nggih, ditambah 236 ditambah 263 ditambah 2375 ditambah 3782 ditambah 4687. Ketemu hasilnya. Atau dengan cara yang sama dengan yang sudah pernah kita coba, sum di sini nggih. Kurung buka artinya sum sumatif nggih, sumatif penjumlahan. Kemudian kita dari data yang ingin kita cari, yaitu di sini 187, tarik ke kanan sampai data yang terakhir ini, kemudian kurung tutup, di enter. Nah, nanti hasilnya sama. Sama nggih. Jadi saya gunakan salah satunya saja. Monggo Bapak Ibu mana yang paling nyaman menggunakan cara manual atau secara langsung. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita butuh jumlah X kuadrat total. Nah, kita akan cari jumlah X-nya. Oh, tadi ini tidak sampai 19, ya, saya lupa. Ini hanya jumlah X-nya saja. Jadi saya ulang lagi. Untuk jumlah X total berarti sama dengan, saya gunakan rumus saja, sama dengan, ini hanya X saja, tadi saya kebablasan. Ya. Hanya 3 saja, X1, X2, X3, kurung tutup, C19 sampai E19 ini. Jadi hanya data X1 tambah X2, X3 jumlahnya. Yang tanpa kuadrat ya, Pak? J, tambah kuadrat. G. Mungkin saya bedakan saja biar nggak bingung. Warna biru. Nah, berarti yang tanpa kuadrat yang merah, yang kuadratnya biru. Oke. Nah, kita jumlahkan di sini jumlah X kuadratnya masing-masing tadi sudah diperoleh, ya. Sehingga sama dengan, atau ini enggak susah. Nah, ini jumlah X kuadrat total. Sehingga sama dengan cara yang sama, sum. Nah, kita arahkan ke yang biru, artinya yang kuadrat saja. Nggih. Ini ada 3 data, di tempat saya F19 sampai H19. Kurung tutup. Nah, supaya membedakan, saya beri warna yang sama, biru. Nggih. Biru itu untuk yang kuadrat ini. Nah, artinya di sini kita sudah bisa mencari hasilnya. Yang pertama atau jumlah kuadrat total berarti sama dengan, nah kita lihat jumlah X kuadrat total, berarti ini nggih, kita klik saja. Dikurangi, nah, kurung buka, jumlah X total. Nah, jumlah X total yaitu ini 686 atau 686. Nah, ini dikuadratkan, nggih. Artinya kita bisa dengan cara seperti ini, atau dengan cara seperti tadi, dikali karena kuadrat di C20 atau 686 dikali ini. Nah, tapi kita lihat di sini kembali, nggih, bahwa jumlah X kuadratnya di sini dikuadratkan, sehingga saya dengan cara manual seperti ini misalkan, kurung tutup, nggih, dibagi N. N ini N besar Bapak Ibu, sehingga banyaknya data. Di sini ada 3, nggih, metode A, B, dan C. Masing-masing ada 15, sehingga 15 kali 3, nggih.
yaitu 45. Nah, Bapak Ibu di sini saya cenderung biasanya saya beri kurung sendiri karena ada operasi perkalian penjumlahan. Artinya untuk membedakan ini operasi sendiri, ini juga operasi sendiri. Sehingga kita enter, dapatkan 374,311. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu bisa langsung menentukan dari apa yang sudah ditentukan tadi. Ini saya blok saja misalkan nggih. Nah, ini hasilnya 374,314. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita mencari data yang JK antara atau jumlah kuadrat antara. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, sigma X1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X kuadrat bagi N2 sampai data ketiga yaitu berarti sigma X3 nggih. Nah, sigma X3 kuadrat per N dikurangi jumlah X total kuadrat per N atau sama dengan ini ya tinggi. Nah, kita cari bersama-sama Bapak Ibu sama dengan nah ini jumlah X1. Nah, di sini Bapak Ibu X1 yaitu 187 sehingga buka karena kuadrat kita kalikan. Nah, kemudian kita bagi N1. N1 berarti banyak data di N1 ini yaitu 15. Kemudian setelah itu ditambah jumlah X2. X2 yaitu ini Bapak Ibu 236 kali 236 dibagi 15. Ditambah data X3 Bapak Ibu di sini yaitu 263. 263 dikali karena kuadrat kali 263 juga dibagi 15 juga. Nah, kemudian setelah itu dikurangi Bapak Ibu di sini dikurangi jumlah X total kuadrat per N. Berarti buka jumlah X total yaitu ini Bapak Ibu 686 kali karena kuadrat dibagi 45. N besar yaitu 45 Nah, setelah itu baru kita enter hasilnya yaitu 197,911. Saya blok kuning supaya terlihat itu hasilnya. Sampai sini, pripun Bapak Ibu? Bisa mengikuti? Bisa. Tambah puyeng? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, setelah itu akan kita lanjutkan di perhitungan berikutnya yang JK dalam atau jumlah kuadrat dalam. Nah, di sini jumlah kuadrat dalam yaitu JK total dikurangi JK antara. JK total tadi sudah kita peroleh, JK antara juga sudah kita peroleh sehingga sama dengan tinggal kita klik di JK total di sini 374,311 dikurangi JK antaranya yaitu 197,911. Kita enter saja dapatkan 176,4. Sampai sini pripun Bapak Ibu hasilnya apakah sama? Baik Bapak Ibu. Kemudian kita akan mencari MK atau rata-rata kuadrat antara yaitu JK antara dibagi M kurangi 1. Nah, kita lihat JK antara tadi sudah kita peroleh Bapak Ibu. 197,911 M kurangi 1. Nah,
M di sini Bapak Ibu, saya tulis di sebelah sini nggih. M sama dengan 3 karena tadi ada 3 metode yaitu metode A, B, dan C karena M yaitu populasinya atau jumlah sampelnya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan sama dengan JK antara yaitu di sini kita klik saja 197,911 dibagi. Nah, di sini M dikurangi 1 artinya 3 dikurangi 1 atau mau langsung 2 juga tidak masalah. Setelah itu baru kita enter. Nah, ketemu 98,9556. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian MK dalam atau min kuadrat atau rata-rata kuadrat. Maka di sini sama dengan JK dalam ini sudah kita peroleh Bapak Ibu, ini di poin C. Kita ambil saja dibagi buka N besar berarti banyak data yaitu 45 dikurangi tadi ada 3 metode M-nya, kurangi 3. Kita cari dapatkan 4,2. Saya blok kuning dulu ya terlihat. Nah, kemudian kita baru bisa peroleh F hitung. F hitung itu MK antara dibagi MK dalam. MK antara kita sudah peroleh, MK dalam juga kita sudah peroleh. Sehingga kita tinggal masukkan sama dengan MK antara, kita klik 98,95 sekian, dibagi MK dalamnya 4,2, itu M27. Kita peroleh hasilnya F hitungnya 23,5608. Itu berarti sudah kita peroleh F hitung. Nah, sekarang kita akan mencari F tabel Bapak Ibu. Nah, kita cari F tabel. Bahwasanya di sini yaitu DK pembilang, DK penyebut, dan alfa kita cari satu persatu. Ini kurang alfa. Oke, kita cari sama dengan berarti M-nya tadi 3 kurangi 1 2 N besar kurangi M kecil berarti 45 dikurangi sama dengan 45 dikurangi 3 sama dengan 42. Sedangkan alfanya tadi 0,05. Nah, maka kita mencari F tabelnya. Nah, kita akan coba cari F tabel dengan cara Excel dan juga nanti akan saya perlihatkan dengan cara yang tabelnya supaya Bapak Ibu juga melihat. Kalau dengan cara Excel Bapak Ibu, F tabel sama dengan FINF. Nah, kita ketik sama dengan FINF. Kalau kemarin kan kita menggunakan INF saja tanpa F. Nah, sekarang di sini kita gunakan FINF probability. Nah, probability di sini yaitu tadi 0,05. Titik koma. Kemudian degree of freedom 1, DK pembilang 2. Kemudian di sini 42 kurung tutup. Dapatkan 3,2199 sekian. Ini F tabelnya. Nah, kalau kita mencari secara manual, coba saya buka dulu tabelnya yang juga sudah saya share di
grup, nggih. Ini saya coba buka dulu. Bapak Ibu juga bisa membuka itu nggih, tabelnya supaya kita bisa bersama-sama melihatnya. Yang tabel itu. Nggih. Nih saya sudah terbuka, saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu, terlihat nggih? Nah, tadi Bapak Ibu sudah kita ketahui bahwa pembilangnya tadi yaitu 2 nggih, dari M kecil kurangi 1, 3 kurangi 1, 2, dan penyebutnya yaitu N besar kurangi M kecil, berarti 45 kurangi 3. Sehingga kita 42. Nah, ini Bapak Ibu, 3 pembilang yaitu 2 ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah Bapak Ibu, caranya nggih. Sekali lagi kita melihat DK pembilang dulu. Kemudian kita lihat angka 2, kan tadi M kecil kurangi S1 yaitu 2. Tarik ke bawah sampai penyebutnya jadi 42. Nah, ini. Sehingga dia ada di 3,22. Yaitu 42 tarik ke kanan sampai berpotongan dengan titik yang tadi kita tarik ke 2. Berarti ini hasilnya 3,22. Jadi hasilnya 3,22. Jadi sama dengan di hasil tadi 3,21 sekian sepertinya. Nah, jadi sekali lagi untuk membaca tabelnya supaya menjadi pengetahuan Bapak Ibu juga nggih. Ini tabel 0,05 nggih Bapak Ibu yang saya sampaikan karena kita ambil alfanya 0,05. Nah, DK-nya atau DF untuk pembilang yaitu M kecil kurangi 1. Tadi ada 3 metode yaitu A, B, dan C sehingga 3 kurangi 1, 2. Nah, kita pilih yang 2 ini. Kemudian setelah itu turun ke bawah Bapak Ibu sampai di sini DK penyebutnya itu N besar kurangi M kecil. Jadi 45 kurangi 3 berarti 42 ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu kita peroleh 42. Sehingga perpotongannya ada di sini Bapak Ibu. Hasilnya 3,22. Oke. Jadi ini cara membaca tabelnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke Excel-nya lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke kriterianya. Kita sudah peroleh F hitung ini nggih sama F tabelnya. Nah, kita lihat bahwa F hitung dengan F tabelnya seperti apa. Kita tulisannya di sini. Misalkan F hitungnya kita ketahui 23,5608 atau mau dibuatkan juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian F tabelnya 3, saya bulatkan 22. Ini mungkin saya bulatkan saja 23,56. Nah, kita lihat Bapak Ibu antara F hitung dengan F tabel mana yang lebih besar. Ternyata lebih besar di F hitung. Kita lihat kriterianya Bapak Ibu. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, di sini Bapak Ibu, saya copy aja.
Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jadi ini jika F hitung lebih besar dari F tabel, ini F hitungnya tadi, ini F tabelnya, maka H0 ditolak. Nah, artinya Bapak Ibu, ini kesimpulannya, saya tanda merah. Artinya kita lihat ke atas, tolak H0. Artinya kalau tolak H0 berarti terima H0. Artinya di sini terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa. Kesimpulannya berarti di sini terdapat perbedaan min atau rata-rata prestasi belajar siswa. Ini sudah selesai Bapak Ibu hasilnya. Nah, ini cara perhitungan manualnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba perhitungan cara cepatnya atau data analisnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan terlebih dahulu, saya persilakan. Atau mau lanjut dulu? Belum bisa bertanya. Pak Aryo tanya Pak Aryo. Ji, monggo. Berarti nanti misalkan untuk tesis kita itu pembuktiannya seperti itu ya Pak ya? Kan Ji, itu ada yang tadi panjenengan share itu kan berarti kan sesuai atau deskripsi terus ada lagi itu kan deskripsi apa itu pembuktiannya gitu loh Pak. Berarti harus seperti itu prosesnya. Jadi kalau diminta buktinya seperti ini, nanti kalau tidak bisa secara langsungnya Bapak Ibu, nanti tergantung pembimbing Bapak Ibu. Maka di sini saya sampaikan dua cara, yang cara alurnya seperti ini Bapak Ibu, dan nanti cara cepatnya. Nanti Bapak Ibu kalau diminta alur seperti apa, paling tidak sudah punya gambaran. Gitu, Tak kira hanya data sederhana punya kita gitu Pak. Apa harus pakai statistik gitu Pak Rio? Tergantung nanti jenis penelitiannya Bapak Ibu. Oh. Jadi nanti kalau penelitiannya di kuantitatif, biasanya akan mengarah ke statistiknya. Kalau di kualitatif, nanti mengarah ke deskripsinya. Di kebawahin Pak. Oke, kita lanjut dulu ke data analisnya. Nah, untuk cara cepatnya Bapak Ibu, telepon Ibu? Nggak mau lihat hasil di bawah. Tadi mau nyocokin sebentar Pak. Nah itu, oh ya, udah Pak, sampun benon. Sampun sesuai Oh. Ini kesimpulannya saya beri tanda kuning aja. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mencari cara cepatnya dengan Excel, Bapak Ibu bisa kita sama-sama klik data, menu data yang di atas seperti biasa. Kemudian kita bisa cari data analis. Nah, data analisnya saya kemana ini? Data, kemudian Bapak Ibu bisa pilih klik data analis. Nah, coba saya munculkan dulu. Hilang, coba saya sebentar
Ini Bapak Ibu, kita ketemu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik data, kemudian pilih data analyze. Sudah ketemu Bapak Ibu, nggih. Kemudian kita klik. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu, ANOVA single faktor, karena kita bikin kita membahasnya satu arah, satu faktor, nggih. Nah, kita bisa pilih ANOVA single faktor. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sampun? Oke, kalau sudah, kita klik OK Bapak Ibu. Setelah kita pilih ANOVA single faktor, kita klik OK. Nah, nanti muncul data seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita setelah muncul seperti ini, kita blok saja Bapak Ibu. Saya dari awal biar labelnya terlihat nanti, nggih. Semuanya di blok metode A, metode B, metode C sampai datanya sampai data ke-15. Nah, ini Pak Ibu. Jadi ini kurang sampai metode C. Jadi ada 3 data yang kita ambil, metode A dari data 1 sampai 15, metode B dari 1 sampai 15 dan C 1 sampai 15 juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada pilihan kolom dan row. Nah, kita di sini tadi datanya berkolom, nggih. Dari atas ke bawah ini, kita pilih yang kolom. Kalau misalkan data Ibu nanti memanjang horizontal, nggih, tidak vertikal. Kalau ini kan vertikal, nah, pilih yang row. Nah, ini karena kita datanya kolom. Nah, kemudian Bapak Ibu, jangan lupa klik label invert row, karena tadi kita ngebloknya mulai dari awal ini. Kemudian alfanya Bapak Ibu, kita pilih 0,05 karena standar kita 0,05. Nah, kemudian untuk outputnya seperti biasa Bapak Ibu, monggo mau dipilih di dalam file yang sama atau output rank atau di sheet yang berbeda atau di Excel yang berbeda. Nah, di sini saya pilih output rank artinya di data yang ada. Nah, klik di sini, kemudian kita pilih di ruang yang kosong. Misalkan saya pilih di sini Bapak Ibu. Di B berapa ini? B29 ya. Monggo Bapak Ibu bebas memilihnya di mana. Sudah sampai tahap ini Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik OK. Jreng, langsung muncul hasilnya. Ini saya beri warna beda biar dilihat perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini hasil dari tadi yang output rank atau dari data analis tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat ini kita bisa sampaikan, saya terangkan dulu, ini summary-nya atau kesimpulannya, ini metode A, metode B, dan metode C. Tadi yang saya blok labelnya biar muncul, nggih. Kalau tidak di blok tadi dan nggak kita checklist label, ini nanti nggak muncul. Nah, ini count, yaitu banyak data masing-masing, yaitu 15. Metode A 15, metode 15, metode C 15. Kemudian ini jumlahnya tadi, Bapak Ibu, kita lihat, 187 sama, nggih. 236 juga sama, 263 juga sama, nggih. Kemudian rata-ratanya, Bapak Ibu. Nah, rata tadi saya nggak mencarinya. Kalau kita coba cari, hasilnya juga akan sama dengan, saya berikan rata-ratanya, average, nggih. Rata-rata dari data ini semua, nggih. Saya tarik. Nah, kita lihat sama, nggih, 12,46, 15,7, 17,5 sama, nggih. Ini variannya juga nggak saya cari, ini tadi, nggih. Nanti juga akan sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ini datanya, kita akan melihat hasilnya. Ini ada F kritikal. Nah, F ini Bapak Ibu, nah saya blok kuning saja, biar berbeda, nggih. Dan F kritikal. Nah, F yang di sini Bapak Ibu merupakan F hitungnya, kita lihat, nggih, 23,5608 sekian, sama, nggih, Bapak Ibu, nggih. Kemudian F tabelnya yaitu di sini F kritikal, yaitu 3,2199 sekian, ini juga sama.
Nah, nanti tinggal kita bandingkan ini Bapak Ibu. Melihat F hitung dan F tabel mana yang lebih besar, arahnya ke sini. Jadi setelah kita melihat ini, kita arahkan ke sini Bapak Ibu. Mana yang lebih besar F hitungnya atau F tabelnya, sehingga ternyata sama di sini F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak 0. Artinya terdapat perbedaan pratata prestasi belajar. Bagaimana Pak Ibu? Kalau dengan yang cara cepat lebih mudah kan Bapak Ibu? Jadi sengaja saya sampaikan dulu yang secara semi manual, karena dibantu Excel. Kalau dengan cara benar-benar manual nanti panjang dan lebar Bapak Ibu, berhalaman-halaman. Sehingga ini saya bantuan dengan Excel. Kemudian ini dengan cara cepatnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini F dan F kritikal. F ini sebagai F hitung, F kritikal sebagai F tabelnya. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat dari P value-nya. Nah, P value di sini 1,3. Sedangkan alfanya 0,05. Alfanya tadi 0,05. Nah, jelas ini lebih kecil daripada P value-nya. Nah, maka artinya ini juga tolak 0. Kalau kita melihat alfanya, karena kalau kita bicara SPSS di Bapak Ibu nantinya, kita akan melihat alfanya di sini, alfa signifikansinya dengan alfa yang ditentukan. Tapi di sini karena muncul F hitung dan F tabel, kita bisa melihat dari F hitung dan F tabel saja, atau kita bisa melihat dari P value. Jadi begitu Bapak Ibu, lebih mudah yang cara terakhir ini Bapak Ibu. Simple, tinggal diklik saja muncul hasilnya. Nah, tapi di sini saya sampaikan kedua-duanya supaya nanti Bapak Ibu paling tidak punya gambaran nanti monggo mana yang biar prosesnya, sehingga nanti kalau seandainya ada yang bertanya pun saat Bapak Ibu bimbingan misalkan tahu prosesnya, oh itu dari uji hipotesis terlebih dahulu misalkan ini. Semoga tidak ada yang nanya, Pak. Pripun? Semoga tidak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya Amin, dosennya, amin. Pak. Amin, makanya sini Soalnya saya tidak bisa menjelaskan, Pak, itu, Pak. Verva, paling enggak saya mengantisipasi ini artinya supaya Bapak Ibu juga ada gambaran. Itu Bapak Ibu. Jadi ini cara cepatnya. Ini cara. Sama nanti Pak Arya kalau jadi dosen. Aman, Itu Bapak Ibu. Saya kira materi untuk statistik untuk pertemuan kali ini, artinya ini membahas uji analisis satu varian. Artinya misalkan Bapak Ibu hanya melihat dari satu faktor saja atau satu kategori saja, maka gunakan ini. Biasanya kalau untuk yang di PAUD ataupun di SD, seringnya menggunakan satu kategori saja, satu kelas, kemudian melihat metodenya yang digunakan. Iya. Sesudah memakai metode dan yang sebelum. Kondisi atau awal nanti dan jadi nanti maka ini saya kenalkan ke Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran, walaupun berpusing-pusing ria, nah Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu tahu, oh ini prosesnya, walaupun nanti bingung juga, tidak apa-apa Bapak Ibu. Artinya paling enggak punya gambaran dulu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dengan cara yang seperti ini, langsung dengan data analis. Kalau dengan Excel, kalau dengan SPSS nanti berbeda lagi. Jadi kenapa saya kenalkan dulu dengan Excel dulu, karena saya yakin Bapak Ibu di laptop masing-masing punya Excel, tapi kalau menggunakan SPSS belum tentu Bapak Ibu punya SPSS. Oke Pak, betul. Tetap nanti mungkin di akhir akan saya kenalkan juga SPSS penggunanya bagaimana, dan sebagainya akan saya kenalkan. Tapi ini saya lebih fokus di Excel dulu karena Bapak Ibu mungkin masih banyak yang belum punya SPSS. Sehingga Excel, kalau saya Excel saya yakin dengan Office 2010 atau 2013 ataupun 16 sampai sekarang 19, saya yakin sudah ada Excel-nya. Gitu. Baik Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Belum ada? Oke, Bapak Ibu, nanti untuk tesnya saya lupa belum kirim soalnya, nanti akan saya kirim datanya
nanti hanya mungkin 15 data saja, kemudian nanti monggo Bapak Ibu akan memilih akan menguji normalkah atau akan menguji homogenkah atau menguji lain. Nanti ada beberapa pilihan, monggo Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Nanti diterangkan saja, direkam nanti seperti itu, biar nanti Bapak Ibu tidak perlu menulis-nulisnya. Nanti bisa dipersiapkan seperti yang saya ini, atau yang data-data yang pernah saya share, nanti tinggal ganti angka saja, untuk ini hipotesis dan sebagainya masih sama, tinggal perhitungan saja, nanti Bapak Ibu sudah ada, tinggal praktikannya saja. Tidak perlu pakai kertas, nanti pakai kertas malah kelamaan Bapak Ibu. Munyer, Pak. Nggih, Bapak Ibu. Makanya nanti biar sederhana saja. Yang penting Bapak Ibu. Berarti rekaman itu, Pak. Nggih, direkam Bu. Bentuknya itu Nanti apa? biar Bapak Ibu juga praktek juga Bapak Ibu, biar nanti oh ini prosesnya seperti ini. Kadang kalau kita melihat saja, paham, setelah ditutup biasanya lupa Bapak Ibu. Makanya nanti saya UTS-nya seperti itu saja, nanti biar nanti Bapak Ibu merefresh kembali dari apa yang sudah pernah kita pelajari. Baik Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan atau yang disampaikan, saya persilakan. Oh ya, berarti tadi tuh ngebloknya itu dari tulisan yang itu ya Pak ya, ada metode A, B, C-nya ya? Nggih, sebenarnya dari sini pun tidak apa-apa, Bu Lili. C3 ya Pak berarti ya? Dari C3 sampai 18. Nggih. Kalau saya lebih... Oh, langsung ini, Bu, yang C4. Iya, soalnya hasilnya beda. Terus saya... Kalau C4 nanti ininya nggak muncul ininya, Bu. Iya, grupnya nggak muncul. Karena saya lebih senang dari sini, Bapak Ibu. Artinya apa? Biar nanti di hasilnya juga jelas, oh ini miliknya siapa, misalkan ini ternyata miliknya metode A, gitu. Iya, makanya saya bingung Pak, tadi pas nyoba itu pertama kan. Loh kok beda ya sama punya Bapak? Oh, tapi sekarang sudah ada gambaran, Bu, nggih? Udah Pak, udah sama persis sama Pak. Oke, guys, baik. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin melampirkan di tulisan Bapak Ibu juga tinggal di copy saja Bapak Ibu. Misalkan di sini, di copy, dipindah ke Word saja, Jadi nggak perlu mengedit ini ada metode A, B, tapi sudah ada di sini, tinggal di copy saja semuanya. Di copy ke Word sudah jadi, nggak perlu mengetik ulang gitu maksudnya. Saya lebih suka labelnya ini saya ikutkan karena biar nanti kita tidak perlu mengedit ini, sudah ada di sini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan, tanyakan? Cukup Pak. Cukup, baik. Kalau cukup Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami oleh